Halo, assalamualaikum kawan-kawan peternak kambing Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Amo, peternak kambing asli Banyuwangi. Di kesempatan malam ini kawan, kembali saya akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, tentunya di bidang ternak. Sekalian saya akan melanjutkan video yang tadi ya. Soalnya tadi sudah sempat kita bahas-bahas beberapa video mengenai prospek atau apapun yang dikaitan sama ternak, sudah sempat kita bahas. Dan kita lanjutin lagi, mumpung ini masih ada suhunya, ada master yang punya pengalaman di bidangnya, tapi suka senyum beliau ini. Kembali Pak, biar semuanya nanti teringat, perkenalkan lagi lah. Terima kasih, nama saya Mas Din dari Kepundungan Serono. Loh kok nggak sama dengan yang tadi Pak? Tadi siapa tadi? Loh, Mas Din siapa gitu loh? Muhammad Muizzuddin. Cukup panggil Din saja. Ya. Kebetulan di video yang awal tadi sudah disampaikan sama beliau pengalamannya beliau ketika di perantauan dulu saat penggembala domba di dan negeri dan kambing dulu Pak ya. Oke, ini nanti biar lebih bermanfaat saya akan bertanya, soalnya kita inginnya itu menggali pengalaman teman-teman semua. Jadi ketika ada perbedaan itu biar kita temukan nanti titik temunya, tidak cuma dari satu jalur saja Pak ya. Saya ingin tanya dulu Pak, Bapak nggak usah tanya sama saya, soalnya di momen hari ini saya harus tanya ini. Siap. Seru ini, siap dok pokok isinya kurang. Ini Pak, saya tanya Pak, semisal Pak ya, apakah boleh domba itu dikawin sama kambing? Kalau pertanyaannya apakah boleh saja, tapi apakah bisa belum tentu, karena kromosom kambing dan domba beda. Kalau nggak kebalik ya, kalau nggak salah kambing itu 60. Iya. Kalau domba itu 50 berapa gitu. Kalau nggak kebalik, pokoknya beda. 54 atau 55 dengan 60. Itu tadi pertanyaannya kalau kambing dikawin sama domba loh Pak ya. Iya, dan sekarang saya balik, kalau kambing mengawini domba? Iya sama. Tetap sama Pak? Sama. Karena kromosom kambing dengan domba beda. Pada hakikatnya kan kambing dan domba itu genetiknya beda. Namanya pun beda. Ciri-cirinya pun beda. Nah ini kalau secara sains, tapi ketika mungkin ada kejadian terus berarti ya terus terbukti hamil melahirkan, bisa dipertanyakan apakah itu genetiknya kambing, misalnya domba yang melahirkan, ataukah memang ada keanehan atau kejadian yang langka. Iya. Tapi secara sains tidak bisa. Jadi sepengamatan Bapak sendiri selama ini di dalam pembelajaran nggak mungkin akan terjadi selama pengalaman saya 10 tahun tidak pernah bisa, walaupun terkoloni kan ada, saya ternak kambing, domba, unta, artinya kadang-kadang juga tercampur kan gitu, enggak pernah bisa. Tapi kalau bicara mau enggaknya, saya itu lihat gini Pak, kambing jantan itu nawur, kadang-kadang sama jantannya aja dinaiki, ya, dia seolah-olah birahi. Ya kalau bilang bisa bisa maksudnya boleh apa enggak, bisa apa enggak, itu ya enggak ada larangan kan, enggak. Ya, tapi kalau bisa jadi apa enggak, ini kayaknya enggak bisa. Secara sains ya, gitu ya. Pengetahuan itu karena dari jenis kromosomnya sudah beda. Kecuali ada rekayasa genetik. Itu beda. Artinya bukan kawin alami. Mungkin dari sekarang kan banyak toh, kayak terciptalah sapi Belgian Blue, itu kan juga dari rekayasa genetik. Sehingga tercipta spesies baru gitu. Kayak secara kalau kita bicara sejarah, sapi Bali itu juga dulu mutasi dari banteng. Nah, tapi kan fasenya sudah panjang. Iya. Seterusnya. Sejarahnya seru ternyata ya. Tadi bicara dengan perkawinan. Ada nggak Pak gambaran-gambaran semisal hewan lain? Apakah itu hanya untuk kambing sama domba? Semua hewan yang kromosomnya berbeda. Artinya hewan itu bisa menjadi jenis yang sama, walaupun kayak gini misalnya domba ada dormas, ada marido, tapi itu satu jenis. Ya, dengan kromosom yang sama. Iya. Kemudian
kemudian ada ayam misalnya ayam Bangkok, ayam chopper, ayam apa dikawin silang pun bisa, tapi karena masih satu jenis. Tapi ayam dengan angsa misalnya tidak bisa, kromosomnya beda. Jumlah kromosomnya berbeda. Sempat dengar Pak, ini sempat dengar. Dulu saya sempat dengar ada kerbau melahirkan kepala mirip manusia. Nah, apakah itu sejarahnya menurut Bapak? Menurut saya kalau kita berdasarkan sains itu ya keanehan aja atau kelangkaan genetik. Kelainan genetik. Kan isunya kadang-kadang kan kalau muncul seperti itu kan wah ini dikawini orang gila. Enggak mungkin bisa jadi. Tetap enggak mungkin jadi, Pak ya. Secara sains ya, secara sains itu enggak mungkin jadi karena kromosom kita berbeda. Semisal jadi Pak, kita bisa mencari yang aneh-aneh Pak. Jadi hewan apa kita ambil spermanya kasih ke hewan A. Lah sekarang kan ada namanya stroinseminasi kayak punya sapi limusin. Kalau ingin kambingnya gede kenapa nggak disuntik stronya limusin kan? Kalau memang bisa gitu. Oh gitu Pak ya. Atau sebaliknya. Kalau ingin ingin sapi kerdil unik gitu, suntik stronya kambing. Nggak bisa, kromosomnya beda. Tapi kan ini ilmu pengetahuan itu kan berkembang. Ya siapa tahu nanti ditemukan spesies baru dengan rekayasa genetik. Banyak tercipta hewan-hewan baru tapi masih di spesies yang sama. Kayak sekarang yang lagi viral atau bahkan Indonesia kemarin di Bandung sudah mengembangkan itu Belgian Blue. Sapi yang berotot itu juga hasil dari rekayasa genetik. Tapi sudah menjadi spesies baru. Ya. Itu urusannya ilmu. Kalau kita yang penting ngarit, kenyang, gemuk, jual, dapat untung. Ya. Tapi ketika mendengar ilmuwan-ilmuwan seperti itu, saya sendiri tuh merasa salut Pak. Wah hebat, istimewa teman-teman ya. Ya mungkin kalau lebih enaknya ya kita aja seperti ini standarnya Pak. Kita penting merumput, ternak sebanyak mungkin, hewan sudah kenyang, beranak kita jual, ya udah selesai. Dan seleksi induk-induk produktif. Nah, yang penting ya, kalau nggak mau rugi. Gini Pak, Bapak sendiri pernah, yang tadi saya dengar pernah sempat melihara kambing dan kambingnya pun itu sejenis etawa. Benar nggak? Betul, etawa kali gesing. Kali gesing Pak. Ya? Itu berjalan berapa tahun Pak? Kurang lebih 5 tahun, 2015 sampai 19 akhir lah. Enggak saat ini Mas. Sekarang bongkar sudah ganti sapi. Malah ganti sapi Pak. Ganti sapi. Padahal infonya di tahun-tahun ini malah boomingnya itu kambing loh Pak. Iya, nggak tahu kok terinfluence sapi dan sekarang terinfluence domba. Pusing ya. Loh. Bentar Pak. Apa memang apa ya Pak? Pertanyaan sih bentar Pak. Kok mudah beralih-alih itu dengan alasan apa tuh Pak? Karena saya orientasinya profit Mas ya. Jadi pasar yang mudah dan apa ya, artinya jangka panjangnya itu kita kan ya namanya orang usaha itu walaupun hobi tapi kan endingnya profit. Awalnya kontes itu juga menjanjikan tapi lama-kelamaan karena kesibukan tidak pernah ikut kontes. Ya saya beralih ke konsumsi. Awalnya saya berpikir kambing itu kalah cacah apa menang cacah gitu. Oh iya benar Pak. Ya akhirnya saya kalau untuk konsumsi saya sapi aja lah. Tapi setelah mengetahui sistem pemeliharaan jenengan yang istimewa ini, ternyata kambing juga nggak kalah dengan sapi. Domba deh maksudnya. Domba nggak kalah dengan sapi. Sulit Pak yang menyampaikan ya, membedakan. Padahal kambing dan domba itu beda loh. Kambing ya kambing, domba ya domba. Tapi kan ketika kita sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat di Banyuwangi atau wilayah kita, ya kambing itu ya domba. Ya, khusus di Banyuwangi. Ini mungkin ada teman-teman dari luar Banyuwangi. Khusus di Banyuwangi recommended domba. Biasanya bukan domba Pak, mendo. Kalau orang-orang lain teman saya itu tanya itu mendo Mas, bukan domba. Dan bilang mendo. Mendo sama domba itu sama apa enggak Pak? Kalau mendo itu bahasa Jawa, mendo itu berlaku untuk kambing dan domba. Mendo itu Pak. Iya. Tapi ada segerombolan orang itu mungkin wilayah tertentu ya. Kalau bicara mendo itu domba. Pasti domba kibas. Domba kibas. Kalau saya sendiri menyebutnya sebenarnya kalau kambing Jawa itu Pak, etawa, kali gesing dan sebagainya. Kalau domba ya kibas. Mendo itu kan bahasa halus, Jawa halus untuk membahasakan kambing domba. Kalau kibas itu jenisnya kayak merino, sopas, digin, garut itu. Iya. Jenisnya. Ini Pak, seru kan Pak ya? Kalau tadi Bapak bilang etawa karena ikut kontes. Sekarang gini Pak, bicara dengan sulitnya kawin. Ini kan yang kita bahas perkawinan ini ya. Dengan sulitnya kawin, menurut Bapak sendiri dengan hewan-hewan
itu ada nggak selisihnya, semisal Bapak melihara merino sama domba-domba kulit tipis itu ada nggak perbedaannya? Ada. Kalau kayak kambing impor artinya domestikasi apa pokoknya sebenarnya adaptasi di Indonesia kan belum begitu lama. Oh ya. Itu reproduksinya biasanya. Jadi kadang-kadang interval birahinya lama. Tapi kalau kelas lokal, samin atau yang sudah di blaster sopas itu cepat. Ya targetnya sih 2 tahun 3 kali. Ya. Karena teman pernah saya ini sopas dulu 1 tahun 1 kali. Bukan masa masa buntinya sama 5 bulan, cuman setelah melahirkan proses untuk birahinya lama, birahinya lagi lama. Pengalamannya gitu kalau yang ori-ori itu. Iya. Tapi ketika sudah dihasil silang, ya mendekati kan F1 itu kan 50-50 kalau kita bicara gen. Misalnya Marino dengan lokal berarti kan anaknya F1 sampai menjadi crossbred itu menjadi F4 itu kan mendekati full blood. Iya, full blood. Oh ya, full blood kalimatnya. Salah ngucap kali ini. Ini kalau saya kan peternak apa ya, berdasarkan praktek pokok selesai ya udah. Tapi kalau bicara seperti itu ya mungkin kembali selalu saya ingin berusaha untuk belajar. Tapi gini Mas, artinya domba-domba impor kalau dengan sistem manajemen yang bagus dia juga bisa maksimal sih. Tapi kalau kita kan ala-ala desa, artinya pakan pokok warak kan gitu. Tapi kebutuhan nutrisi apa itu kan nggak terlalu dihitung. Terus gini Mbak, kembali ketika kita terletak kebetulan di desa, kan kita juga harus memikirkan market mana yang bermasyarakat. Betul, mungkin ini ya. Betul. Kalau bicara kontes mungkin hanya orang-orang yang tertentu saja. Bicara daging ya kebetulan mungkin memang kebutuhan momen tertentu. Kebutuhan yang tertentu. Anggap saja kalau semisal kambing Jawa bisa laku 4,5 juta. Biasanya Pak ya. Di hari apa Pak? Lebaran haji yang besar-besar. Ya, tapi kalau hari-hari biasa seperti ini Pak, Bapak kan tadi saya dengar punya hewan seharga berapa juta Pak? Ya, sampai 7 juta. Dan itu penjualan ketika hari-hari biasa mampu? Nggak bisa, nggak laku. Paling laku pun untuk breeding. Pejantan ya? Jantan betina artinya untuk breeding, untuk diternak lagi. Kalau untuk konsumsi, ya domba. Potensi daging hasil dagingnya sama, harga lebih murah. Selamatan misalnya, orang selamatan ya domba. Bahkan sempat yang saya sering dengar Pak, ketika ada harga kambing itu sampai 5 juta semisal. Kalau sama-sama beli 5 juta mengeluarkan uang, kenapa kita nggak beli embeng aja Pak? Ya. Kan rata-rata masyarakat kita kan gini, ketika momen selamatan iya. Kan kita hasil daging ini keluar berapa kilo, dengan harga segitu beliin daging sapi aja kalau nggak masuk akal harga kambingnya kan gitu. Iya. Tapi kalau domba kayaknya nggak mungkin sampai segitu gitu. Artinya untuk kebutuhan daging konsumsi domba itu recommended. Alhamdulillah. Jelas semua. Mulai digiring roda deh. Biarnya Pak. Jadi selain saya praktek juga biar tahu Pak gambaran-gambarannya. Kan ini kan saya sifatnya belajar, makanya sharing yang seperti ini yang saya harapkan. Jadi enggak kok saya menyampaikan terus, saya itu juga ingin dapat masukan tapi yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Ya, siap. Untuk sapi saat ini sudah berapa ekor Pak? Sapi tinggal 14 di kandang sekarang. Kalau kapasitas kemarin sampai 22. Alhamdulillah. Karena kebutuhan dapur jadi tinggal 14. Berarti kebutuhan dapur Bapak sampai menghabiskan segitu banyaknya. Iya. Di usia Bapak ini masih muda, alhamdulillah saya ketemu orang sukses, alhamdulillah ini. Masih belajar. Masih belajar sama Master Dadung Alu. Tahapnya tetap belajar Pak. Biasanya orang ketika tahu itu malah ditanya masih belajar Pak. Ya. Oke kawan, itu tadi season yang kedua ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya menyampaikan. Ini nanti akan dilanjut ke season yang ketiga, yaitu pembahasan tentang bahayanya inbreed. Ya inbreed Pak ya kalimatnya, atau yang sedarah, perkawinan sedarah. Oke, ditunggu video selanjutnya kawan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.